Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ismi Faradisa Fatimatu Zahra, NIM 191501007. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Management System atau bisa disingkat tentang LMS. Selanjutnya yakni pengertian Learning Management System atau LMS. Secara umum, pengertian Learning Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Nah, sistem ini atau LMS ini membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, dan menampilkan transkrip nilai dan mengelola tampilan e-learning. Karena LMS ini berbasis aplikasi digital, selain memudahkan para guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran atau proses belajar online, LMS juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yakni ada fungsi LMS. Sebenarnya fungsi LMS ini tadi sudah gabung ya sama pengertiannya itu sama. Bisa disimpulkan bahwa fungsi LMS ini yakni biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para dosen atau para pengajar dalam merencanakan proses belajar online. Dan juga LMS juga memudahkan siswa atau mahasiswa untuk mengakses atau mendownload materi atau konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yakni ada kelebihan LMS. Yang pertama yakni waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, memudahkan aktivitas kuliah seperti kuis, tugas, upload materi, dan interaktif discussion. Selanjutnya yakni alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Karena dengan adanya COVID-19 ini kan pemerintah menganjurkan kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Nah, LMS ini bisa menjadi media untuk proses belajar online. Selanjutnya yakni mempermudah dosen untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil perkuliahan mahasiswa dengan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, mempermudah dosen untuk mencari dan mengatur materi kuliah untuk mahasiswa. Kelebihan LMS selanjutnya yakni metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Pastinya kalau melakukan pembelajaran online pastinya sebagai pengajar atau sebagai siswa juga pasti akan merasakan jenuh atau bosan karena kan pembelajaran online ini kan bertatap dengan laptop atau HP kan. Jadi pasti akan merasakan jenuh atau bosan. Nah, dengan metode pembelajaran LMS ini yang berupa gambar, suara, animasi, atau video, ini membuat pembelajaran online menjadi tidak membosankan. Dan juga bisa menarik perhatian siswa atau mahasiswa untuk bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Kelebihan selanjutnya yaitu mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri.
Kemudian ada kekurangan LMS. Yang pertama yakni dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus untuk mengakses LMS. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun akan terlambat. Yang kedua, yakni kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswa. Nah, misalnya apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada dosennya hari ini, sementara dosen tersebut baru online besok, maka jawaban dari dosen tersebut baru bisa diterima mahasiswa pada keesokan harinya. Selanjutnya, yang ketiga, yakni membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS atau Learning Management System. Kemudian ada fitur-fitur LMS yang mendukung proses belajar online. Yang pertama yakni tampilan atau user interface yang mudah digunakan. Ini menyajikan interface yang menarik bagi LMS sangat penting agar mudah diakses dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Bagi penyedia LMS, fitur antarmuka yang menarik juga dapat menambah estetika laman web LMS sehingga bisa menarik banyak calon pengguna baru. Selanjutnya, yang kedua yakni pendaftaran online. Pendaftaran bisa dengan online. LMS menggunakan pendaftaran online atau bisa dihubungkan dengan sistem informasi akademik kampus. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Karena dengan melalui fitur ini, mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan dosen. Kemudian yang ketiga, kelas daring atau online. Nah, fungsi LMS untuk membantu pembelajaran daring atau pembelajaran online. Untuk itu LMS tentunya memiliki fitur kelas daring. Apa yang dimaksud dengan kelas online adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas online ini dapat menyajikan beragam materi pembelajaran digital berupa video atau animasi pembelajaran, rekaman suara dosen mengenai materi pembelajaran, dan dokumen materi pembelajaran artikel atau buku elektronik untuk dipelajari mandiri oleh mahasiswa. Selanjutnya yang keempat ada fitur forum diskusi dan kelas. LMS juga harus menyediakan forum diskusi dan dosen forum diskusi. Mohon maaf, saya ulangi. LMS juga harus menyediakan forum diskusi sehingga dapat menghubungkan antara mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi, membahas materi atau berbagi informasi, data, acara, survei, atau media menjadi lebih mudah. Forum dapat dibuat publik dan bisa dibuat privat. Selanjutnya yang kelima yakni ada fitur video conference. Fitur video conference ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara virtual, bisa dikatakan untuk pembelajar sinkronus, dan fitur video conference bisa langsung digunakan untuk penyampaian materi secara langsung dan berinteraksi antara mahasiswa dan dosen. Yang keenam, yakni ada kuis dan ujian online. LMS yang bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para dosen atau para pengajar dapat melakukan evaluasi belajar untuk mahasiswanya atau untuk siswanya. Nah, fitur ini harus mendukung kebutuhan para pengajar dalam membuat soal sehingga melakukan pendistribusian soal ujian kepada para
siswa atau mahasiswa. Selanjutnya ada yang ketujuh, laporan. Nah, yang terakhir, LMS sudah selayaknya menyediakan fitur laporan yang dapat memudahkan pengajar dalam melacak perkembangan siswa atau mahasiswanya. Nah, fitur ini berguna juga untuk mengecek absensi siswa atau mahasiswa, intensitas para siswa atau para mahasiswa mengakses materi pembelajaran, monitoring pengerjaan tugas, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.